Selamat datang di jantung ibu kota, Jakarta. Kota metropolitan yang selalu bergerak dinamis menjadi pusat segala aktivitas di Indonesia. Tersimpan sebuah tempat bersejarah yang telah menjadi saksi dari berbagai peristiwa besar baik bagi kota ini maupun bangsa Indonesia. Jakarta menjadi pusat bisnis dan menawarkan berbagai peluang bagi siapa saja. Melalui fasilitas yang tersedia, Jakarta telah berubah menjadi kota yang modern. Namun, jika melihat situasi di masa lampau, gambaran kota ini tentunya akan jauh berbeda. Jakarta, dahulu yang lebih dikenal sebagai Batavia, merupakan nama pemberian dari Jan Pieter Zoon Koen, Gubernur Jenderal VOC yang berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten, kemudian merubah namanya menjadi Batavia yang kini telah tumbuh menjadi Jakarta. Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bangsa. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebagai presiden, ia berperan dalam pembangunan infrastruktur dan proyek besar di Jakarta yang bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berdaulat. Pada tahun 1962, bersamaan dengan diselenggarakannya Asian Games, ia membuat berbagai proyek yang bertujuan menjadikan Jakarta sebagai simbol kemajuan serta wujud modernisasi Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam arsitektur, gagasan itu sudah dipandang sebagai karya dalam karya arsitektur jika terrealisasi. Sejak bekerja sama dengan Pak Anwari dan Pak Roseno, Bung Karno berperan sebagai penyumbang gagasan. Karya arsitektur merupakan ekspresi dari kesejamanan. Dan itu adalah kristalisasi dari sebuah cita-cita yang luhur, dari sosok pemimpin yang memimpin di masa itu. Representasi itulah sebenarnya yang menjadi ruh apa yang akan ditampilkan oleh bangsa itu selama negara itu berdiri. Inginnya sih sekolahnya di arsitektur Universitas Delft, tapi sang bunda tidak mengizinkan. Dan akhirnya Bung Karno sekolah di Bandung. Dipilihlah Sekolah Teknik Hogeschool sebelum ITB ya. Dan disitulah Bung Karno bertemu dengan namanya Profesor Wolf Schumacher. Seorang arsitek ternama dari keturunan Belanda tapi lahir di Indonesia. Bukan hanya itikat Bung Karno ya, yang menyediakan dirinya berkorban untuk bekerja dengan serius mengubah Jakarta dari wajah muka kolonial menjadi wajah muka nasional, tapi juga gagasan dasar dari Bung Karno, mengapa saya bangun Jakarta, mengubah dari ibu kota kolonial menjadi ibu kota nasional dengan kemampuan dia bukan hanya sebagai arsitek tapi arsitek of nation. Hotel Indonesia dibangun pada tahun 1959, merupakan salah satu ikon Jakarta. Hotel ini bukan hanya sebuah bangunan megah, tapi juga menjadi saksi bisu dari banyak momen penting dalam sejarah Indonesia dan sebagai ikon kemajuan bangsa Indonesia. Pada saat itu Bung Karno punya angan-angan cerita untuk memamerkan kepada dunia luar bahwa kita punya hotel bintang 5 untuk mengakomodir Asian Games pada saat itu. Saya sangat bangga ya menjadi bagian dari Hotel Indonesia dan sangat bangga mempunyai presiden pertama yang membangun dan mempunyai misi dan visi serta narasi yang bisa kita ceritakan ke berbagai zaman. Kini melaju ke karya kedua,
Stadion Gelora Bung Karno memulai konstruksi pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Diresmikan pada tanggal 24 Juli 1962 untuk menyambut Asian Games. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah salah satu arena olahraga terbesar dan paling ikonik di Indonesia. Stadion ini dirancang untuk menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa. Nama stadion diambil dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang merupakan inisiator utama proyek ini. Ketika diputuskan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games keempat tahun 62, Indonesia diharapkan membangun sport venue yang lengkap. Dan Bung Karno karena memiliki kedekatan dengan Moskow, akhirnya dibantu sejumlah arsitek dari tim Moskow ke Indonesia. Tempat yang ditunggu oleh rakyat Indonesia untuk mendengar suara presidennya. Selain dari radio. Jadi, Gelora Bung Karno tidak lain juga adalah yang memang Gelora Bung Karno. Geloranya si Bung Karno untuk menyuarakan, menggelorakan ide-ide besarnya kepada rakyat Indonesia. Monumen Selamat Datang. Monumen ini dibangun pada tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1962, bertujuan menyambut peserta Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. Monumen ini berada di tengah bundaran Hotel Indonesia, dibangun oleh seniman Edi Sunarso di bawah pemerintahan Soekarno. Monumen ini menggambarkan sepasang pemuda-pemudi yang melambaikan tangan, simbol menyambut tamu-tamu internasional yang datang ke Jakarta. Selamat datang itu kan Presiden Soekarno mau memperlihatkan wajah baru dari Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kurang lebih dia memperlihatkan inilah Indonesia yang baru, yang modern, ya, yang layak dikunjungi, kurang lebih seperti itu. Monumen Nasional yang lebih dikenal sebagai Monas mulai didirikan pada 17 Agustus 1961. Monumen Nasional dibagi menjadi 3 tahapan pada saat proses pembuatannya. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1961 sampai 1965. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1968 dan tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1976. Sebuah kota itu harus ada landmark, penanda gitu ya. Monas itu jelas itu penanda. Jadi Bung Karno mau memperlihatkan semenjak 1945 itu kita adalah bangsa yang merdeka. Monumen Nasional ini merupakan puncak dari gagasan Bung Karno untuk Indonesia. Sekalipun waktu itu Monas sudah berdiri, tapi belum seluruhnya selesai. Yang paling unik di situ adalah kehadiran Monas merupakan lambang keindonesiaan yang diwujudkan dari gabungan Lingga dan Yoni. Jadi Bung Karno bilang bahwa kita perlu simbol yang sangat Indonesia. Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi atau yang lebih dikenal dengan Simpang Susun Semanggi merupakan salah satu ikon infrastruktur modern di Jakarta yang menghubungkan beberapa ruas jalan penting di ibu kota. Jembatan Semanggi
dibangun pada tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1962, merupakan jalan layang yang dibangun atas inisiasi Presiden Soekarno dan diberi nama Semanggi karena bentuknya yang menyerupai daun semanggi. Dalam pemikiran Presiden Soekarno, daun semanggi memiliki nilai filosofi yang mendalam. Di tahun 60, Bung Karno berkunjung ke Brasilia. Brasilia sedang membangun ibu kota yang baru. Di sanalah Bung Karno melihat bahwa sebuah karya arsitektur itu berkelindan, berhubungan langsung dengan karya-karya seni publik. Nah, berangkat dari Brasilia itu, Bung Karno juga melihat sirkulasi utama dari sebuah jalan koridor ibu kota itu diatur dengan sesuatu sirkuler ya, sehingga tidak ada kemacetan, kemudian arus sirkulasi itu lancar gitu, dan digagaslah jembatan Semanggi. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan salah satu masjid terbesar di dunia. Terletak di pusat Jakarta, masjid ini memiliki arti penting secara religius, sosial, dan historis bagi masyarakat Indonesia. Masjid Istiqlal didirikan sebagai simbol rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan dengan nama Istiqlal, yang berarti kemerdekaan dalam bahasa Arab. Masjid Istiqlal sebenarnya tahun 61 mulai dibangun, tapi digagasnya sudah 17 tahun sebelum. Bung Karno menyampaikan bahwa 17 tahun yang lalu, bangsa Indonesia sudah menginginkan memiliki masjid jami. Monumen Pembebasan Irian Barat. Soekarno memiliki komitmen kuat terhadap penyatuan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Irian Barat. Monumen ini merupakan bentuk penghormatan atas semangat perjuangan nasional untuk mempertahankan integritas wilayah dan mencerminkan peran Soekarno sebagai pimpinan dalam merebut kembali Irian Barat. Ide berasal dari Insinyur Soekarno pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1962 dan diresmikan pada 17 Agustus 1963. Sarinah adalah salah satu pusat perbelanjaan tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Sarinah dibangun pada 17 Agustus 1963 dan diresmikan pada 15 Agustus 1966, terletak di jantung Jakarta, di kawasan Tamrin. Wisma Nusantara terletak di kawasan strategis Jalan MH Tamrin. Wisma Nusantara dirancang pada 9 Juli 1964 dan diresmikan pada 2 Desember 1972. Wisma Nusantara adalah salah satu bangunan ikonik yang mendominasi cakrawala kota Jakarta. Sebagai salah satu gedung pencakar langit tertua di ibu kota, Wisma Nusantara tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga telah menjadi simbol perkembangan ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Menyimpan banyak kisah dan peristiwa penting, gedung ini tetap relevan sebagai pusat perkantoran dan bisnis hingga saat ini. Desain dengan gaya arsitektur modern, Wisma Nusantara menampilkan tampilan yang elegan dan fungsional. Desainnya yang minimalis namun kuat mencerminkan tren arsitektur pada zamannya. Seiring perkembangan waktu, Wisma Nusantara telah bertransformasi menjadi pusat bisnis dan perkantoran yang ramai di Jakarta. Fungsi utamanya sebagai gedung perkantoran tetap bertahan, tetapi saat ini Wisma Nusantara juga menyediakan ruang untuk berbagai acara dan kegiatan bisnis.
Gedung ini menawarkan fasilitas lengkap dan modern yang mendukung produktivitas bisnis, lokasi strategis di pusat kota, serta akses yang mudah di berbagai sarana transportasi membuat Wisma Nusantara menjadi pilihan ideal bagi perusahaan yang ingin menjangkau pasar Jakarta. Monumen Dirgantara atau dikenal juga sebagai Monumen Pahlawan Dirgantara terletak di Jakarta, Indonesia. Monumen ini didirikan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di bidang penerbangan dan Angkatan Udara Indonesia. Monumen ini merupakan simbol kebanggaan dan pengingat akan pentingnya peranan Angkatan Udara dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Gedung Konevo. Gedung Konevo yang merupakan singkatan dari Conference of New Emerging Force Organization terletak di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Pembangunan Gedung Konevo dilakukan untuk menyambut konferensi negara-negara berkembang yang diadakan di Jakarta. Gedung ini akhirnya menjadi semacam pendamping dari Tugu Nasional dan Istana Merdeka, karena menjadi semacam segitiga ya, trias politika di sana. Dan gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya, ada di sekitar segitiga, dan Monas adalah porosnya. Sebenarnya karya-karya Bung Karno ini mana saja sih yang masih bisa kita preserve ya dalam kerangka untuk pelestarian, dan kemudian juga ini kalau saya bilang sebagai suatu awal di mana tujuan dari kita adalah pertama untuk menemukanali atau mendapatkan dulu yang mana saja sebenarnya peninggalan dari Bung Karno tersebut gitu ya, karya-karya beliau. Lalu kemudian setelah kita lakukan audio pendokumentasian ini, maka kami berharap ada kemudian program-program lanjutan dalam kerangka untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan atau karya-karya ini dalam berbagai bentuk. Di akhir perjalanan ini, kita tidak hanya melihat sejarah yang tertulis dalam prasasti dan bangunan, tetapi juga menyaksikan bagaimana sebuah visi besar telah terwujud melalui tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Bung Karno dengan seluruh keberanian dan impiannya membangun fondasi yang tidak hanya berupa monumen, tapi juga nilai-nilai yang meresap dalam diri bangsa ini. Visi tentang nasionalisme, keadilan sosial, dan persatuan terukir dalam karya-karya yang monumental, yang terus berdiri kokoh di tengah arus waktu. Semua karya ini bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga cerminan dari perjalanan kita sebagai bangsa. Kini, saat kita meninggalkan jejak-jejak ini, kita diingatkan untuk menjaga bersama warisan karya-karya Insinyur Soekarno, mempelajari dan menerapkan semangat untuk terus maju, berkarya dan bermimpi besar seperti yang dicontohkan oleh Bung Karno. Dengan itu, kita tutup sebuah perjalanan yang bukan hanya mengisahkan masa lalu, tetapi juga memberi arah bagi masa depan.